Halo teman-teman, kali ini saya ingin membagikan tips cara bagi kita yang memiliki anjing hewan peliharaan, anjing itu bagaimana cara agar mereka bisa mau makan makanannya dengan lancar. Jadi tips yang ingin saya bagikan adalah ya bagaimana agar mereka itu bisa makan makan, tidak malas makan, semangat makan, kayak gitu. Jadi teman-teman, mereka itu intinya yang saya belajar dari pengalaman, hewan anjing itu dia itu bisa bosen atas makanannya. Dan bagaimana agar dia bisa terus makan dan dia semangat makan, nggak bosen. Jadi tips yang pertama itu teman-teman gini, harus kita 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 nih makanan itu ada budgetnya ya, kita ada budgetnya. Kecuali kalau kita uangnya berlebih, kita bisa lebih bebas memilih makanan anjing. Nah, kalau kalau budget kita misalnya agak terbatas, ya jadi semua disesuaikan intinya teman-teman. Jadi kalau menurut saya kita memelihara hewan itu adalah suatu privilege, suatu eh, kita punya ini keinginan, tapi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita juga dong. Kalau enggak nanti bisa aja nanti kita nggak bisa kasih makan lagi, repot gitu. Karena makanan ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang harganya sesuai budget semuanya. Jadi kita coba aja ya, kira-kira kita ini gini lah, pengalaman saya itu hewan itu akan sebenarnya rada mengikuti majikannya. Sewaktu kita memilih hewan yang kita mau pelihara, mau dia kita adopsi dari mungkin dari jalanan atau dari tempat penampungan, atau mungkin kita waktu membeli dari lahir atau mendapat dari siapa ya, dan kita memutuskan untuk memelihara, itu ada suatu koneksi ya. Nah, kita itu sukanya seperti apa, sehingga kita memilih dia, dan interaksinya itu sepertinya tuh akan feedback. Nggak mungkin kita suka dia itu nggak suka kita. Pada awal mulanya nggak mungkin begitu, pasti itu saling suka dua-duanya tuh, hewan sama manusia yang majikannya itu ada seperti interaksi. Nggak mungkin lah nggak suka memelihara, nggak suka mengambil sebagai peliharaan kita. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada kesesuaian, entah kita posisinya sebagai orang yang lagi kaya raya atau biasa saja, atau momen kita seorang anak yang ingin, nah itu kita ini ke orang tua kita atau siapa minta pengen, nanti diskusi lagi. Oke, nanti rencananya dalam memelihara gimana, apakah nanti gimana tuh kalau dia pup pup buang air besar, atau enggak dia bosen nggak sih, bahaya nggak sih ini tipikalnya itu kalau jarang dibawa jalan, apa harus dibawa jalan, atau dia mungkin anjing kecil banget yang nggak perlu terlalu dibawa jalan keluar, tapi cukup misalnya di rumah ada taman yang dia bisa lari-lari. Nah, kalau hewan kecil kita mungkin bisa bawa sewaktu-waktu. Oke, jadi dalam memberi makan pun ada kesesuaian yang kita. Oke, misalnya kita budgetnya anggap terbatas ya. Mungkin makanan yang kita pilih itu apa kira-kira kan? Oke, makanannya paling murah itu apa? Oke, udah dapat nih makanan, kita bicara yang makanan paling murah untuk budget kita saat ini. Kita langsung misal beli dulu yang 20 kilogram. Nah, misalkan, tapi kita lihat lagi nih ya, dia ini umur berapa ya. Kita tahu nih, kalau kita nggak tahu umurnya tanya dokter perkiraan umur berapa. Nah, itu pengalaman saya di toko makanan itu ada untuk pupi, ada untuk umur berapa sampai berapa, ada yang nanti umur di atas, bukan pupi lagi, nanti ada yang di atas setahun atau di atas 2 tahun umurnya. Itu ada pengaruh rasa, dan itu ada penelitiannya teman-teman. Jadi kalau misalkan
Enggak, nanti itu tuh si penelitinya ini, produsen ini tahu nih, kalau anak papi, anak-anak anjing itu biasanya sukanya gini. Nah, itu bisa nggak sesuai juga kalau kita mungkin makanan papi untuk papi itu kita berikan kepada yang anjing lebih dewasa. Dia nggak tahu ya. Bisa mau paksa makan atau enggak dia kalau kita secara nalurinya itu bisa aja dia nggak mau. Jadi penting juga kita sesuaikan dulu ini untuk umur berapa seperti itu. Oke, misalnya kita telah mengetahui atau enggak gini, kita tahu ini anjing yang ini nih. Ini anjing yang mukanya beringas, badannya bongsor. Cocok gak ya kira-kira misalnya hanya diberikan makan biji-bijian mungkin uh, lebih ke daging atau gimana ya tuh makanya tuh feelingan interaksi teman-teman. Gak mungkin orang kalau uangnya mungkin biasa aja kok berani-beraninya milih anjing yang betul-betul gembor yang mahal harga waktu dijual oleh penjual itu yang mahal beli itu gak mungkin. Itu pasti ada kesesuaian. Jadi anjing yang kita pilih, peliharaan yang kita pilih dengan kemampuan kita itu dari awal itu telah seperti ada interkoneksinya, ada terbentuk relasinya teman-teman. Oke ya. Jadi yang saya ingin bahas ini bagaimana kalau kita udah ada balik lagi sekarang kita udah ada makanannya ya. Kita tadi udah skip nih yang tahap pertama. Bagaimana sekarang posisinya telah ada makanannya, entah makanannya itu keliru, entah makanannya itu dia belum nggak suka ya. Mungkin selera kan kita nggak tahu. Mungkin aja dia bosen atau enggak salah beli atau gimana. Nah, gimana nih? Nah, tahap keduanya itu ya udah kita harus tahu dia itu mau makan karena lapar. Kalau dia belum lapar, belum tentu dia mau makan. Kalau dia nggak suka, belum tentu dia mau makan. Nah, yang paling dominan apa? Lapar, lapar kan. Kalau dia lapar, nggak mungkin dia nggak mau makan, gitu. Cara dia bikin lapar gimana? Nah, itu hewan itu kan akan berkembang besar kan, menjadi makin besar badannya, kecuali yang levelnya itu masih kecil aja. Nah, itu lain cerita lagi teman-teman kalau lebih kecil nggak tahu itu jatuhnya gimana ya. Saya belum pernah ada anjing yang kecil-kecil gitu, tapi perlu dicoba. Coba dia harus tetap intinya saya mau bahas di sini adalah dia harus capek, capek, capek itu dari mungkin dari jalan atau main sama kita atau enggak eh, dia bisa buang air besar atau pupnya itu lancar. Soalnya kalau pup nggak lancar itu nandain metabolismenya jadi badannya itu padat sebetulnya lambungnya ususnya itu usus ya kan dari lambung dicerna secara otomatis kan ke lewat usus usus kecil usus besar nanti untuk di pup kalau itu nggak lancar belum tuh dia makan malah dia bisa sakit kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mencegah juga dari sakit biar dia nggak sakit gimana ya tahu. Mungkin dia harus kita bawa jalan kayak gitu. Jadi sesuaikan lagi atau enggak hire orang sewa orang untuk bawa jalan atau enggak dia kita ada tempat buat dia lari-lari atau enggak kalau misalnya anjing kecil banget nih ya mungkin kita bikinin tempat main itu seperti yang tempat mainan kucing apa gimana. Oh, jadi seperti rumahnya mungkin di atas, nanti dia manjat-manjat tangga, atau enggak nanti dia bisa main perosotan, nggak tahu ya. Makanya ini kreativitas kita juga kesesuaian. Oh, gimana cara kita mengkondisikan hewan peliharaan kita biar bahagia, biar lancar, sama-sama lancar. Dia lancar, kita nggak kepikiran, kita bisa main sama dia dengan bahagia. Itu aja teman-teman intinya. Nah, kalau dia capek intinya dia baru mau makan. Nggak mungkin kalau dia kenyang dia mau makan. Kita manusia pun bisa berpikir dong. Kita kenyang, ya ngapain kita makan lagi? Nggak enak perut kita kayak gitu. Atau nggak kalau perut kita belum lancar, pencernaan kita seperti ada yang ganjel nih, perut kita jadi sakit atau gimana, boro-boro mau makan kan diare, malah bisa diare, sakit apapun gitu. Sama aja sebetulnya teman-teman psikologi gitu. Jadi intinya dia mau makan kalau capek mau entah itu makanannya salah atau makanan murah atau gimana itu kondisi kan dengan kemampuan kita tapi intinya dia mau makan kalau dia salah satunya itu indikator adalah lelah capek gimana kita membuat dia capek gitu ketiga jadi ya
Intinya sebenarnya udah 2 ya. Kalau tips ketiga menurut saya itu, ya, gimana ya, kita bantu feed dia, bantu dia beri makan ke dia. Oke, dia capek tapi dia mungkin ngantuk atau enggak dia stres, dia menunggukan majikan yang lain atau enggak orang lain yang lebih dia sayang daripada kita. Mungkin dalam suatu keluarga kan ada mama, papa, ada siapa adik, ada siapa, ada pekerja, ada siapa yang mungkin dia ada sayangnya sama siapa gitu. Nah makanya mungkin kalau kita nggak gitu sayang sama dia, mungkin kita nggak gitu cocok untuk memberi dia makan. Kalau kita cocok sama dia, kita bisa lebih memberi dia makan. Gitu ya teman-teman intinya. Nah, memberi dia feed makan itu gimana ya, itu chemistry lagi, ada suatu kedekatan lagi. Nah, kalau saya nih misalnya ini ya coba disuapin, coba kasih dia dikit, paksa masukin ke lidahnya, bisa nggak dia ngerasain. Tapi balik lagi ke poin nomor 2 tadi, kalau dia betul-betul lapar, kalau dia badannya nggak ada masalah gitu. Kalau dia bermasalah ya harus beresin dulu, kalau nggak percuma dia nanti muntahin, ya nanti dia malah makin sakit gitu teman-teman. Mungkin dan dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa bilang dia sakit atau gimana, mungkin dia nunjukin oh dia betul-betul lebih termenung banget, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia kayak gimana. Nah, itu teman-teman, makanya kita waktu mau pelihara itu kita harus siap semua kondisi. Sebagian nanti ada orang tuanya, orang yang lebih dewasa bisa ngelihat nih, bisa nggak cocok nggak kita melihara hewan kayak gitu, tempatnya, sanitasi kebersihannya kayak gitu teman-teman. Jadi poin nomor 3 ini kita coba fit dia kalau kondisinya semua normal baik. Tapi gimana kalau kondisinya nggak normal? Ya harus bawa ke dokter. Kalau kita mungkin belum ada pengalaman ya, Erfarung pengalaman, kita coba harus bawa ke dokter, tanya dia ada sakit apa, dia ada masalah apa, mungkin ini apa dia harus vaksin misalnya anjing masih kecil banget kan, melawan virus kayak gitu-gitu kan. Jadi ada kelemahan di badannya. Jadi intinya dia harus happy, bahagia, dia bisa jalan, dia bisa survive. Kita harus bisa ngeliatin perkembangannya, mungkin konsul sama dokternya. Tapi vaksin kayak gitu sebenarnya ada penting kecuali mungkin anjing yang bukan ras, yang anjing kampung, yang gimana, yang apa ya, dia tuh udah terbiasa dengan kotor-kotor, lingkungannya biasa kotor, dia survive, itu dia daya tahan tubuhnya kan uh, lebih kuat kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa ngelihat kondisi dia apa sakit apa gimana, kita sesuaikan. Kalau dia sakit, kalau kita bisa kondisikan dengan dia bawa jalan atau enggak, kita dari sayangnya di kita ke dia jadi senang sama kita, dia jadi kekebalannya meningkat. Tapi lazimnya kalau anjing ras segala biasanya divaksin gitu teman-teman. Itu risiko kalau kalau nggak divaksin, kalau sampai kenapa-napa. Makanya ya namanya orang sakit belum pengalaman kan, masih bayi apa, bawa ke dokter dulu. Dokter kan dia ada obat-obatnya kan kayak gitu. Nanti makin besar dia kekebalannya makin meningkat, baru teman-teman mungkin bisa lebih bebas. Tapi itu pun kan lebih dikontrol, jadi kita harus kontrol apakah dia sakit apa kayak gitu-gitu teman-teman. Kemudian ya udah kita coba beri fit dari tangan kita, nanti biasain gitu. Jadi ada tahap-tahapannya, dari mungkin 3 tahap aja itu yang penting ya teman-teman ya. Dan kita nungguin dia sampai dia makan atau enggak, makannya kasih. Itu kan dia tergantung badannya hewan lagi. Kalau badannya dia besar mungkin makannya banyak, badannya kecil makannya sedikit, makannya sedang apa badannya sedang makannya juga ya mungkin juga sedikit juga. Tapi kan nanti berapa kali makan sehari kayak gitu. Jadi kita sesuaikan semua dengan gimana ya, dengan chemistry, dengan pengalaman, dengan apa yang kita bisa berikan ke dia buat dia bahagia, kita juga jadi bahagia. Gimana kita belajar dari pengalaman hari ke hari, waktu ke waktu, gimana kita bisa dekat, bisa mengertiin dia apa yang kebiasaan dia gitu teman-teman. Jadi acuannya itu ya tiap hewan berbeda, tiap manusia berbeda. Jadi dari pengalaman kita, cuman kita ikuti, kita usaha berikan yang terbaik dari yang saya sebutkan. Dari tahap pertama mungkin kita bawa jalan, mungkin kita bawa ke dokter dulu, kita mungkin dia bisa dekat sama kita, tergantung lagi ukuran hewannya kayak gimana, apa dia bisa
lari-lari lokal udah cukup, malah kalau bawa ke jalan bahaya kalau anjing terlalu kecil, nah takutnya orang nggak kelihatan keinjek, kelindes, itu lebih bahaya lagi kalau ada penyerang di perjalanan di jalanan itu juga berabe. Jadi sesuaikan dengan dari kedekatan kita usaha mengenal dia, ya udah dari situ chemistry akan terbentuk. Jadi nggak ada acuannya itu, oh si ini harus sama dengan ini, oh makanan yang A dengan B itu sama, enggak kan gitu teman-teman. Dan ya udah tiap-tiap ada orang yang cuek, ada orang yang mau deket, ada orang punya waktu kasih dia makannya gimana gitu teman-teman. Jadi ya semua itu nggak ada yang sama, dari kemampuan kita aja disesuaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.